diorama pada saat yang menunjukkan sejarah pada saat sidang pembukaan dari konferensi Asia Afrika. Dan di sini maksudnya adalah supaya pengunjung itu bisa merasakan bagaimana suasana pada saat itu. Di sini kita bisa melihat 29 bendera negara yang menjadi peserta pada saat itu, dan pada saat itu adalah Bapak Presiden Soekarno yang membuka langsung sidang pembukaan konferensi Asia Afrika pada tahun 1995. Jadi ini adalah bagian dari Gedung Merdeka yang sekarang kita berada saat ini. Ini dulu gedungnya seperti ini tahun 1895, belum dipugar. Kemudian di sini ada sedikit pemunggaran di bagian tengah yang sekarang ini menjadi aula, ya, kita sebutnya sebagai aula Gedung Merdeka, di mana disinilah tempat tadi pembukaan dari sidang konferensi Asia Afrika tahun 1955, dan juga penutupannya ada di ruang aula di gedung ini. Dulu adalah ini adalah gedung Society Concordia yang dimiliki oleh swasta warga Belanda sebelum ditukar gulingkan kepada pemerintah Indonesia pada saat itu. Nah, untuk keperluan KAA tahun 1955 itu sebelumnya ada proses tukar guling, sehingga pada saat tahun 55 itu sudah menjadi aset dari pemerintah Indonesia pada saat itu. Nah, ini kalau bisa kita lihat suasana jalan sudah agak berubah, tetapi mungkin kita bisa ambil atmosfernya seperti ini, dan kemudian berkembang lagi. Jadi memang dari masa ke masa gedung ini ada perubahan bentuk. Nah, disinilah baru pada saat sudah berbentuk seperti ini, waktu itu yang ketika ditukar gulingkan, ya. Jadi ini adalah tapi masih gedung Concordia sama, dan ini pernah menjadi gedung pusat kebudayaan Jepang pada saat itu. Sebelum dicek ya. Iya, itu masih ada itunya. Ini betul nih tahun 49 ya. Tahun 49 seperti ini, dan akhirnya seperti ini pada saat persiapan di dalam rangka konferensi Asia Afrika tahun 55. Bentuknya sudah seperti ini, seperti yang kita lihat sekarang, meskipun tetap masih ada perubahan di sana sini, tetapi bentuk akhirnya itu masih seperti ini sampai sekarang. Cuma tiang benderanya ditambah ya ke sana. Aslinya sampai sini ya, sampai di tempat kita ya. Jadi seperti ini sejarah gedung tempat pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Kemudian kita beranjak ke, nah ini adalah beberapa koleksi. Ini koleksi kursi rotan dan mejanya juga, meja dari rotan juga, yang pada saat itu lokasinya ada di Bandara Hussein Sastranegara ya. Dan ini ada fotonya, kalau kita lihat ini Pak Ali Sastro sudah menerima salah satu tamu negara pada saat itu, pada saat sebelum pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Persis seperti suasananya seperti itu. Asbabnya juga ini ya, replikanya. Nah, tapi kalau ini asli, kursinya mejanya asli. Cuma ini mungkin tampaknya replika ya. Kemudian ini, tapi kursi rotan dan mejanya masih asli. Nah, kemudian ini alat-alat yang dipakai pada saat berlangsungnya konferensi. Ini berat sekali zaman dulu. Jadi sekarang udah modern yang ringan, handycam ya. Tapi ini handycam seperti ini pada saat itu. Ini sekitar berapa kilo ya? Lebih dari 5 kilo lah. 10 kilo. 10 kilo ya. 10 kilo. Jadi hebat juga tuh wartawan kita di masa itu ya. Nah, sekarang sudah serba ringan. Ini juga koleksi-koleksi mesin induktif yang digunakan pada saat konferensi Asia Afrika. Ini digunakan oleh para jurnalis ya, Pak. Ya. Para jurnalis. Nah, ini yang sudah agak modern karena ini bisa mengirim ya, bisa mengirim berita-berita ke luar negeri. Ini disebut dengan telex atau teleprinter exchange. Jadi ini bisa mengirim berita-berita ke luar negeri, tetapi masih pada zaman itu masih terbatas ininya ya, karakternya. Jadi tidak seperti sekarang yang sudah serba mudah. Nah, ini mungkin hebatnya penyelenggaraan pada saat itu,
dengan kondisi yang sangat minimal tetapi bisa berjalan dengan luar biasa. Jadi itu yang mungkin menjadi pelajaran kita semua, betapa semangat orang-orang pada saat itu untuk menyukseskan konferensi Asia. Hasil dari konferensi Asia Afrika, dan ini yang menjadi jiwa atau semangat yang sampai sekarang kami lestarikan, yaitu Dasasila Bandung. Dan kenapa Bandung? Kenapa di sini kita sebutkan Bandung, dan di sini adalah jiwa Bandung ada di situ, supaya bisa semua orang di dunia ini tahu bahwa KAA itu adalah Bandung. Dan di sini ada 10 nilai-nilai yang itu sebenarnya adalah nilai-nilai dasar dari kemanusiaan. Di sini ada pengakuan atau penghormatan terhadap kedaulatan negara-negara, kemudian ada nilai-nilai perdamaian, ada nilai-nilai kesetaraan, dan juga nilai-nilai kerjasama. Jadi dari 10 nilai itu bisa dirangkum dalam 4 nilai utama tersebut. Dan di sini sudah diterjemahkan dalam 29 bahasa negara-negara yang pada saat itu menjadi peserta dari konferensi Asia Afrika tahun 1950. Jadi di sini juga menunjukkan betapa kepemimpinan Indonesia di diplomasi internasional pada saat itu bisa menggerakkan negara-negara untuk berjuang mencapai kemerdekaannya. Kawan pentas, alhamdulillah senang sekali hari ini selain bersama Mbak Landung, kita juga bisa ketemu Ibu Dahlia. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ibu Dahlia ini Kepala Museum Konferensi Asia Afrika. Bu pengen tahu, Bu, pada tema tahun ini, tahun 66, kira-kira apa temanya apa? Silakan disampaikan kepada kawan pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dahlia Kusuma Dewi, saya adalah Kepala Museum Konferensi Asia Afrika, dan saat ini saya bersama Kang Suruhan dan juga Abah Landung di sini sedang berada di Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung. Dan kebetulan tahun ini 2021 Konferensi Asia Afrika memperingati hari jadinya yang ke-66 tahun. Dan untuk tema tahun ini kami ingin mengangkat ada 2 nilai yang sampai sekarang masih relevan, dan ini adalah ada di dalam Dasasila Bandung, yaitu nilai-nilai kemanusiaan dan juga solidaritas. Nah, jadi tema tahun ini adalah Humanity and Solidarity. Mengapa? Karena saat ini kita sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19 khususnya. Dan 2 nilai ini tentunya akan sangat relevan untuk kita jadikan semangat bersama untuk melawan pandemi tahun ini. Dan mudah-mudahan kondisi semua akan membaik. Jadi itu yang tahun ini kami ingin angkat, yaitu nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas. Ibu, kira-kira kalau warga Bandung atau siapapun pengen melihat museum atau acara kegiatan nanti ada apa aja, Bu, ya? Kalau untuk tahun ini mungkin awal-awal sekarang ini memang museum masih ditutup, ya. Tetapi bukan berarti kami tidak ada layanan, ya. Jadi kami tetap membuka layanan untuk publik, tetapi melalui daring. Kami ada namanya Sibaron, itu sami-sami belajar online. Dan di sini teman-teman bisa mengunjungi atau bisa nanti reservasi online juga sama, hanya saja nanti akan dipandu melalui virtual. Jadi kami ada virtual tour museum, dan nanti kalau ada kawan-kawan yang ingin mengunjungi Museum KAA bisa menyampaikan reservasi melalui reservasi online MKAA. Nah, kita ada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan itu waktunya antara jam 10 sampai jam 12, dan sesi keduanya ada jam 14 sampai jam 16. Nah, jadi itu adalah salah satunya. Tapi kami juga ada lagi setiap hari Jumat kami ada Instagram Live. Nah, itu juga kami mengangkat tema-tema yang lebih spesifik, ya, dan itu bisa ngobrol bareng edukator MKAA. Jadi itu mungkin di antara berbagai pelayanan MKAA pada saat ini di tengah pandemi. Selain juga nanti ada kegiatan-kegiatan yang menarik dalam rangka peringatan 66 tahun Konferensi Asia Afrika.
singkat aja Bu, nanti puncak acaranya seperti apa ya tahun 66 ini? Kami ada 8 kegiatan. Nah, itu yang pertama, kami ingin mengibarkan lagi 109 bendera negara Asia Afrika dan juga 1 bendera PBB. Kemudian nanti ada kegiatan juga BHSD ya, Bandung Historical Study Games, tapi tentunya dengan norma baru melalui daring. Kemudian mungkin di antara dari 8 itu ya, kemudian ada Message of the World, itu bisa diikuti oleh semua kawan-kawan yang ingin menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan dan solidaritas. Nanti akan ada publikasinya secara khusus, juga ada webinar, ada lomba storytelling dan sebagainya. Nah, untuk salah satu yang menjadi puncak nanti juga kami ingin ada kegiatan untuk meluncurkan buku dalam edisi Braille dan audiobook, buku The Bandung Connection, dan ini sebagai tanda bahwa MKA ini adalah sifatnya inklusif yang juga melibatkan masyarakat, tidak hanya kita-kita tetapi juga saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Baik Ibu, terima kasih, hatur nuhun pisan. Semoga acaranya lancar peringatan ke-66. Dan Ibu betah di Bandung. Sangat betah. Amin. Kawan Metas, itu saja dari saya. Sudah kita wawancara dengan Bu Dahlia. Semoga ini menjadi sebuah maslahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.